Kan itu yang disebut sebagai riset. Jadi bukan riset yang sekedar diarahkan untuk mengetahui berapa likability Pak Jokowi itu. Kan itu juga riset yang tidak kontekstual atau bahkan ahistoris. Ya itu gampangnya ahistoris. Jadi bagaimana kita menafsirkan ini publikasi lembaga survei ini, dan kita bisa menduga ya bahwa mungkin setelahnya akan muncul survei-survei lain, karena kita tahu bahwa selama ini kan kekuatan Pak Jokowi itu memang sangat mengandalkan survei. Ini jadi salah satu pilar penopang kekuasaannya Pak Jokowi lah, kita sebutnya seperti itu. Ya tepat istilah itu, menegakkan benang basah. Kalau misalnya siapa yang indikator, ya kita nggak tahu apa metode indikator, tapi mungkin orang menganggap indikator itu yang disurvei itu hasil indikator, artinya ada indikasi main kotor, kira-kira begitu. Jadi Pak Jokowi diwanti-wanti supaya hati-hati karena elektabilitas masih tinggi. Itu artinya beliau masih mampu untuk main kotor. Kan hasil survei itu juga bisa dibaca sebagai tekanan pada oposisi bahwa tunggu ya, menurut indikator Jokowi masih kuat banget loh, jadi kalian gak usah macam-macam deh, bisa kena getahnya lagi itu, atau bisa kena impact dari kekuasaan sang Raja Jawa, kan bisa begitu bacaannya kan. Tetapi kita melihat faktanya, terutama di anak-anak muda, di netizen yang berhak untuk menagih masa depan yang terlantar, yang atau dilantarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini kan anak-anak muda ini yang menuntut kompetisi politik yang sehat dan melihat bahwa Gibran itu diajukan sebagai kompetitor dengan anak-anak muda seumur mereka untuk bersaing di 2009, tetapi Gibran diajukan dengan motif yang tidak adil, dengan motif yang curang kan. Persepsi itu kan tidak mungkin dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan survei yang seolah-olah 80%, 65, 70, 80% Jokowi masih memegang kendali. Kalau di riset secara kualitatif atau bikin cross tabulasi, maka pikiran netizen itu akan membatalkan hasil dari indikator. Tetapi sangat mungkin cross tabulasi itu tidak diperlukan, karena memang hanya dipesan untuk menunjukkan kemampuan Jokowi memanipulasi opini publik melalui survei yang disewa ini supaya dia terlihat masih kuku. Kalau dia masih kuku berarti psikologi anak-anaknya juga yang sedang ditagi pertanggungjawabannya atau lagi jadi sasaran tembakan netizen ini bisa terlindungi. Jadi kita mesti baca berlapis bahwa hasil kerja indikator itu betul-betul hanya dimaksudkan untuk mengamankan psikologi Pak Jokowi, dan itu juga suatu waktu mungkin bisa ditagi pembenaran metodologinya, bagaimana caranya. Ada suara netizen yang memanfaatkan sosial media dan bertahan 20 hari sebagai isu, itu keburukan dari keluarga Pak Jokowi. Tiba-tiba Jokowi menyewa lembaga survei untuk mengatakan bahwa enggak, dukungan pada saya masih jauh di atas caci maki itu tuh, saya masih dapat dukungan real yaitu 65, 70, mungkin akan naik lagi 3 hari sebelum lengser jadi 80%. Kan buat apa itu diajukan oleh lembaga survei? Kan bagian-bagian ini yang akan mematahkan semua dalil bahwa